A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada di YouTube judulnya ada Ahmad duduk di belakang. YouTube-nya tuh namanya. Katanya Satrio Piningit mempunyai, kalau nggak salah tuh yang saya ingat tuh di YouTube udah lama itu, Satrio Piningit di tangan kirinya kehendak Allah mempunyai kekuatan katanya. Ya sudah ya, dalam diri saya juga nggak merasa saya Satrio Piningit, soalnya saya terang-terangan orangnya. Ya mungkin dibilang Satrio Piningit berarti nongolnya di YouTube saya, mungkin seperti itu. Tapi saya juga nggak pernah merasa saya ini Satrio Piningit ataupun bocah Angon. Nah, salah satu yang dibilang Ahmad duduk di belakang mempunyai kekuatan di tangan kirinya. Nih tangan kiri saya ya, lihat. Ada nggak tangan kiri seperti saya? Lihat ya. Ketika saya berkelahi, kalau tangan kiri saya sudah bergerak, insya Allah lawan pasti mati atau enggak sakit-sakitan. Atas izin Allah yang sudah saya rasakan selama hidup saya. Oh iya, buat kalian yang menghina saya, yang menghina, terus yang suka ngecengin lah gitu, yang suka ngeledek-ledekin saya, kalian hati-hati. Ngeledekin saya sama aja kalian ngeledekin baginda Nabi Muhammad SAW. Kalian ngehina saya sama aja ngehina Nabi Muhammad SAW. Kalian benci sama saya sama aja kalian membenci baginda Nabi Muhammad SAW. Soalnya kenapa? Uyut saya, Presiden Soekarno masih keturunannya dari Al Husain. Coba kalian buka aja nih, buka YouTube Ratu Sarina WF Soekarno. Ratu Sarina WF Soekarno. Lihat komentarnya, baca semua komentarnya. Ada sebuah komentar di situ dia catat, kalau nggak salah tentang budak Angon kayaknya. Dia calon pewaris. Ratu Sarina Soekarno bilang ada calon pewaris harta mana. Tapi saya nggak tahu juga. Pokoknya di komen itu Presiden Soekarno dari keturunan Majapahit kalau nggak salah, Pajajaran, Mataram, dan dia juga Presiden Soekarno dari keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dari Al Husain. Dan saya, bukan saya ngegede-gedein diri ya, dan saya juga masih keturunan Presiden Soekarno. Dan emang saya mau orang miskin, nggak kayak yang saudara-saudara saya yang lain. Saya mau orang miskin, kerjanya aja cuci mobil. Masalah kerja mah saya apa aja bisa, insya Allah. Mau nyupir, mau apa, mau mobil gede apapun, insya Allah bisa. Tapi sama Allah dikasih begini mau gimana lagi. Ya intinya seperti itu. Kalian buka komentar Ratu Sarina WF Soekarno, pokoknya cari aja presiden, ada pokoknya tentang Soekarno masih keturunan Mataram. Pada akhirnya Presiden Soekarno juga masih keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalian ya, buat kalian yang membenci keturunan Soekarno sama aja ngebenci baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya siapa tuh ya? Nenek Megawati. Dia kan di tubuh PDIP. Saya soalnya suka ngedenger, wah ini Jokowi, ini mah bonekanya Megawati.
wah Megawati dibilang kayak gini, itu hati-hati. Nenek Megawati itu masih keturunan Soekarno. Soekarno masih keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian ngehina Megawati ataupun keturunan Soekarno yang lainnya, sama aja kalian ngehina baginda Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, kalian pelajari ya tentang Ahlul Bait, tentang keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Bagi orang yang menghina, ngejelek-jelekin, yang ngebenci aja, awas di akhirat kalian dibalas sama baginda Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Kalau bisa, misalnya seandainya Nenek Megawati salah, doain. Kan kita diajarin di dalam Al-Hadis suruh mencintai Ahlul Bait. Di dalam Al-Hadis. Saya ngasih tahu kepada kalian ya, jangan kalian pada akhirat nanti kalau udah nyawa diambil sama Allah, pas di akhirat kalian menyesal. Soalnya kenapa? Kita lagi di ajang adu domba sekarang tuh. Udah di ajang adu domba, wallahu alam ya. Aku ngasih tahu, soalnya juga saya nggak mau kalian pada masuk neraka. Di dunia aja udah pada ketakutan, baru corona aja anggapannya disebut tahu corona, tahu apa nih, udah pada ketakutan. Ini apalagi nanti di akhirat. Masya Allah bisa beribu-ribu, mungkin ratusan ribu kali kengeriannya. Makanya saya ngasih tahu pada kalian, itu anggapannya semacam Nenek Megawati, anggapannya gitu ya, jangan yang lain dulu. Itu masih keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, masih keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Begitupun saya. Berarti kalian kalau nyakitin saya, ngeledekin saya, berarti sekalian insya Allah di akhirat nanti ada. Kalau saya belum ngebalas, atau enggak Nenek Megawati belum bisa ngebalas, atau enggak saya belum bisa ngebalas, nanti di akhirat kalian walaupun puasa, biarpun hajinya 1000 kali atau enggak 1.000.000 kali, ada rasa benci ke Ahlul Bait, haram surga. Oke? Coba kalian pelajarin tentang Ahlul Bait. Di YouTube juga banyak insya Allah keutamaan Ahlul Bait. Atau enggak, buka tuh 7 keutamaan Ahlul Bait di YouTube, buka tuh. Jangan sembarangan ngebenci orang ya. Hati-hati, sekarang ajang fitnah, ngerebutin kekuasaan. Ya pokoknya udah, intinya segitu aja. Oh iya, buat kalian kalau bisa disebar juga tentang ini ya. Sebar insya Allah buat meringankan gitu, buat meringankan masalah. Insya Allah ya buat meringankan, tetap aja ngeringan kesembuhan itu urusan Allah. Tapi saya cuma ngasih tahu insya Allah buat ada manfaatnya gitu. Sekarang saya dikasih udah kayaknya dari kemarin-kemarin dikasih firasat, hati-hati ya. Ini virus, kalau bisa ventilasi rumah yang ada bolong di rumah, tutup tambal. Atau enggak yang di atas pintu kan suka ada ventilasi, tutup total. Kalau bisa pakai kardus, jangan sampai ada angin masuk, jangan sampai ada udara masuk. Dan kalau keluar pakai masker, kalau bisa yang tebal. Soalnya kenapa? Ini udara ya, udara ini kehendak Allah ya. Ini kayaknya senjata biologis. Kita diracun dari atas udara, disebar. Yang ada di pikiran saya atas izin Allah. Kalian hati-hati, pokoknya saya ngasih tahu seperti itu. Saya juga sebenarnya tidak mau ada korban banyak. Tapi kasihan. Kalau udah ngeliat mah sedih. Ya intinya saya seperti itu aja ngasih taunya. Keluar pakai masker. Ya turutin kata pemerintah, ventilasi rumah kalau bisa tutup. Terus pokoknya di situ aja. Kalau misalnya kena udara itu, kan kalau kena udara malam itu ya, yang saya teliti soalnya kemarin sakit. Dan saya suka dirasa-rasa kemarin terus saya rasa udaranya tuh kurang bagus atas izin Allah tuh. Kalau udah kerasa lemes, banyakin makan buah. Atau enggak imun, banyak madu, minum madu, terus banyakin makan jeruk. Makan jeruk ya. Makan jeruk, kalau jangan makannya 1, 2, jangan. Kalau bisa bangun tidur makan jeruk,
mau apa lapar gitu, makan jeruk, tapi makan nasi juga, jangan lupa makan nasi. Misalnya kerasa lapar makan jeruk, udah gitu aja insya Allah sembuh, insya Allah. Tapi ada pertama minum obat dulu kalau udah lemas, tahu pokoknya obat stamina aja, kalau nggak madu ya intinya madu aja lah, madu atau enggak apa ya, madu aja dulu, madu awalnya, madu atau enggak ada tuh, janganlah itu mau obat-obat. Nih kalau bisa madu, madu yang asli. Udah makan madu, lapar makan jeruk, kalau bisa sehari 1 kilo lah, kurang lebihnya ya 1 kilo sehari. Kalau udah kena udara itu kan bawaannya lemes ya, intinya madu buat stamina. Minum madunya ada lumayan banyak ya, jangan sedikit, jangan sesendok, sama aja bohong. Terus makan jeruk kalau kurang lebih sehari 1 kilo, udah gitu aja, insya Allah sama Allah dikasih reda. Tapi kalau udah reda, setiap ngirup angin itu kalau bisa pakai baju, ditutup pakai baju. Ini kan misalnya pakai baju tutup begini, ditutup kalau nggak ada masker. Kalau udah kena udara itu insya Allah kecirinya, jadi ciri-cirinya tuh badan rada lemes sedikit, ntar ujung-ujungnya lemes total kena udara itu tuh. Aku juga nggak tahu itu, tahu senjata biologis, tahu serangan makhluk goib ya. Ini soalnya kehendak Allah, wallahu alam, ajang-ajang perang besar ini tuh, perang besar tapi kita tidak tahu. Udah intinya seperti itu aja. Semoga video jangan lupa itu ventilasi rumah tutup, dan ini sebarluaskan ventilasi rumah, soalnya ini kita bisa ngejaga keluar pakai masker, tapi di rumah kita wallahu alam jarang bisa ngejaga. Udah tidur ya tidur aja, kita nggak sadar angin itu masuk ke dalam. Tahu para jin itu masuk ke dalam lewat ventilasi rumah itu. Intinya ventilasi rumah kalau bisa tutup rapet-rapet ya. Atau enggak kalau nggak ada itu kasih kardus lah biar rapet, kagak ada angin, paku payung jebret, insya Allah beres. Yang penting jangan ada angin masuk. Nah baru kalian tidur, insya Allah aman. Udah gitu aja. Terus banyak-banyak mengingat Allah. Intinya bertauhid, jauhi berbagai macam bentuk kesyirikan. Intinya seperti itu. Kalau nggak bisa belajar, jangan diam aja. Itu tauhid sama ngejauhin berbagai bentuk kesyirikan itu penting banget. Belajar kalian kalau bisa. Jangan diam aja, jangan dunia terus dikejar, rugi. Udah gitu aja. Semoga video ini bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.